Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran agama ya. Walaupun belajarnya masih online seperti ini, tapi anak-anak harus tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran atau melanjutkan pelajaran kita membaca doa dulu sebelum belajar ya. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini membawa keberkahan ya, ilmunya berkah ya. Nah, anak-anak ibu kelas 4 yang soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang mengenal Allah. Ya, kemarin ibu sudah yang hari Jumat kemarin ibu sudah memberikan video pembelajaran tentang mengenal Allah melalui Al-Quran ya. Jadi pelajaran kita sekarang ini yaitu tentang mengenal atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja ketika kita percaya bahwa Allah itu ada, maka ada dalil-dalil yang menguatkan kita bahwa Allah itu ada. Yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Kemudian yang kemarin kita belajar mengenal Allah melalui Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah adalah Tuhan kita semua ya. Tuhan alam semesta, tidak ada satupun yang menyamainya ya. Nah, dalam surah Al-An'am itu dijelaskan bahwa itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Allah atau selain Dia. Ya, pencipta segala sesuatu, maka dari itu sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Sudah jelas ini ada di dalam Al-Qur'an ayat 102 ya. Surah Al-An'am ayat 102. Kita kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anakku, tentu saja kalau kalian itu mau kenal sama seseorang, tentu yang pertama kali kalian tanyakan apanya? Namanya dulu, identitasnya ya. Namanya, begitu juga dengan Allah. Kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Tentu saja anak-anak masih ingat semua. Asmaul Husna yang dimiliki Allah itu jumlahnya ada berapa? 99 nama ya. Nah, untuk mengenal sesuatu biasanya melalui namanya, begitu juga dengan Allah ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus ya, atau dikenal dengan Asmaul Husna ya. Nama Allah itu banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia itu jumlahnya hanya 99 nama ya. Sebenarnya banyak sekali nama-nama bagus Allah itu ya. Akan tetapi Allah mengenalkan kepada kita semua itu hanya 99 nama. Nah, melalui perantara wahyu tentu saja ya. Malaikat Jibril sebagai tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Jadi ada ini di dalam Al-Qur'an ya. Bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Tetapi anak-anakku, hari ini kita hanya akan belajar 3
Asmaul Husna dari 99 itu ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang tiga ini. Yang pertama Al-Basir. Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Artinya hmm? Allah Maha melihat ya. Kita akan mengamati gambar di sini ya. Kita perhatikan gambar ini. Apa ini? Gambarnya menceritakan tentang apa? Nah, ada teman kalian di sini, ada berapa? Ada 3 anak sedang di sekolah, di halaman sekolah. Nah, yang 2 ini sedang berbisik ya. Tetapi yang satu ini, teman yang satu ini, dia tahu bahwa walaupun temannya yang 2 ini sedang berbisik, Allah tetap maha melihat ya. Melihat apa yang dilakukan oleh temannya ini ya, apa yang sedang dibicarakannya juga ya. Jadi dia yakin apa yang dilakukan temannya pasti Allah melihat karena Allah Maha melihat karena Allah Al-Basir ya. Ya. Coba dilihat sini ya. Tahukah kalian bahwa semua perbuatan baik dan buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Al-Basir ya. Karena Al-Basir itu sendiri artinya Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalaupun misalkan ibu di sini, kalian semua ada di rumah, misalkan dikasih tugas sama ibu, walaupun misalkan tugasnya tidak perlu dikumpulkan atau tidak perlu dikirimkan ke ibu, tapi kerjakan sebagai latihan kamu di rumah. Nah, walaupun seperti itu, ibu kan tidak melihat ya kan kamu mengerjakan apa tidak. Tapi yakinlah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan ya. Kehalang tembok saja ibu sudah tidak bisa melihat kamu. Itulah pandangan manusia yang sifatnya terbatas. Akan tetapi pandangan Allah tidak terbatas sampai sekecil apapun ya. Walaupun semut di dalam lubangnya yang kecil itu, ya masuk ke dalam lubang semut itu, tetap Allah bisa melihatnya karena pandangan Allah itu tidak terbatas, tidak seperti pandangan manusia yang sifatnya terbatas. Oleh karena itu, kalian harus meyakini, kalian harus tetap terkontrol perbuatan kalian, baik perbuatan kalian ya, karena Allah Maha melihat ya. Misalkan orang tuanya lagi kerja, tidak oh mama dan papa nggak tahu kalau saya hari ini ada tugas, biarlah nggak usah dikerjakan. Nah memang ayah ibunya di rumah nggak tahu, di kantor nggak tahu kalau ada pekerjaan atau ada apa atau kamu mengerjakan atau tidak. Tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan ya. Karena Allah memiliki sifat apa? Al-Basir, yaitu Maha melihat ya. Nah, jadi pandangan Allah itu tidak terbatas, kalian tidak akan luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semuanya harus tetap terkontrol perbuatannya ya. Karena kita selalu di apa perbuatan kita itu terlihat oleh Allah dimanapun kita berada ya. Itu karena Allah mempunyai sifat Al-Basir ya. Allah Maha melihat. Yang kedua, Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari hari ini yaitu Al-Adlu. Apa? Al-Adlu. Apa itu Al-Adlu? Anak-anak, Al-Adlu itu artinya Allah Maha Adil. Ya. Nah, jadi hakim yang paling adil yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalau sifatnya manusia itu masih suka apa? Tidak adil ya. Misalkan
apa namanya, sifat manusia itu masih tidak adil karena dia kaya, maka dia diperhatikan lebih. Karena dia miskin, dia tidak diperhatikan lebih. Nah, itu sifat manusia yang sifatnya tidak sempurna. Akan tetapi sifat Allah itu sifat yang memiliki sifat yang sempurna, terutama sifat al-adli ya, yaitu Allah Maha Adil ya. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya ya. Tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang direndahkan karena keturunan atau karena kekayaannya atau jabatannya, ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang itu hanya karena ketakwaannya. Nah, itu ada gambar di sini kan? Ada gambar berbagai macam suku di Indonesia ya, ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Betawi, ada suku mana ini, ada dari Irian Jaya, dari mana-mana ya. Allah tidak membedakan, baik itu kulitnya hitam, baik itu kulitnya putih, baik itu kulitnya sawo matang atau apapun itu, Allah tidak membedakan. Allah tetap adil kepada mereka, tetap sama melihat mereka. Nah, yang membedakan apanya? Ketakwaannya. Apabila kamu bertakwa, apabila kamu itu eh, beriman kepada Allah, maka Allah akan sayang. Itu yang membedakan ya. Oleh karena itu, kalian tidak perlu bersedih karena misalkan rambutnya berwarna hitam atau berwarna pirang. Tidak perlu bersedih karena Allah tidak membedakan jenis jenis rambut kamu, jenis kulit kamu, atau jenis suku kamu ya. Akan tapi Allah membedakan seseorang atau memuliakan seseorang itu hanya karena ketakwaannya ya. Apa itu artinya takwa, Bu? Nah, takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Nah, kalian tentu saja mau ditinggikan derajatnya oleh Allah, mau mendapatkan surganya Allah. Oleh karena itu, kalian harus bertakwa ya. Karena yang membedakan atau yang memuliakan seseorang itu adalah ketakwaannya. Artinya, kamu mengerjakan apa yang sudah diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Kalian diperintahkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu. Maka kerjakanlah anak-anak tanpa meninggalkannya ya. Jadi dikerjakan sholat 5 waktunya. Kemudian Allah melarang kita untuk berbuat sombong. Maka tinggalkanlah perbuatan sombong atau perbuatan jahat kepada teman, kepada kedua orang tua ya. Jadi tinggalkanlah, maka apa yang sudah Allah perintahkan kamu kerjakan dan apa yang Allah larang ditinggalkan. Itulah yang disebut dengan bertakwa, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, di sini dijelaskan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, jadi Allah mempunyai sifat maha adil, tidak membeda-bedakan
antar suku, antar bangsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi yang membedakan di antara kita semua yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian anak-anak yang ketiga yaitu Asmaul Husna yang akan kita pelajari Al-Azim. Al-Azim apa artinya Al-Azim? Anak-anak perhatikan di gambar tersebut ya. Di sini dijelaskan bahwa manusia pasti membutuhkan orang lain ya. Manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia pasti membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Ya, Allah itu tidak membutuhkan orang lain seperti manusia. Nah, oleh karena itu Allah disebut Al-Azim. Al-Azim itu artinya Allah Maha Agung. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung ya. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan ya. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan apa? Pertolongan ya. Kalau manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain ya, tetapi Allah karena mempunyai sifat Al-Azim yaitu Allah Maha Agung, maka Allah tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun ya. Dia hanya memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Ya, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan ya. Allah hanya memenuhi kebutuhan manusia, memenuhi rizkinya manusia. Kan tetapi Allah sendiri tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain karena Allah mempunyai sifat Maha Agung yaitu Al-Azim ya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Selain membutuhkan pertolongan orang lain, tentu saja manusia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa hidup sendirian ya, karena manusia itu sifatnya apa? Makhluk sosial. Oleh karena itu, kalau manusia sifatnya membutuhkan pertolongan orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Tuhan alam semesta, tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun karena Allah mempunyai sifat Al-Azim, yaitu Allah Maha Agung ya. Anak-anakku, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya ya, memelihara apa yang sudah Allah ciptakan seperti tumbuhan, kemudian juga hewan ternak ataupun hewan peliharaan atau hewan kesayangan ya, dipelihara dengan baik, dengan penuh kasih sayang ya. Kemudian terhadap sesama manusia kita harus saling membantu, harus saling baik ya, saling menolong, tidak boleh sombong. Kalau kita mempunyai rezeki lebih, kita bisa berbagi ya, karena sifat manusia sifatnya saling menolong, karena suatu saat kita juga membutuhkan pertolongan dari orang lain ya. Kemudian kepada Allah kita selalu memohon dengan cara selalu melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Kewajiban kita sebagai seorang muslim mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian memberikan zakat ya. Kemudian juga membantu fakir miskin. Nah, itu adalah sifat yang sudah Allah perintahkan kepada kita dan kita harus mengerjakannya ya sebagai makhluknya ya, karena kita tidak pantas untuk sombong karena kita masih membutuhkan pertolongan orang lain, apalagi membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Agung ya, yang memiliki segalanya ya. Nah, oleh karena itu dengan memahami ini kita terus
selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara apa tadi? Melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang mengenal Allah dengan cara melalui Asmaul Husna ya. Ibu ulangi lagi ya. Asmaul Husna itu ada berapa semuanya? Ada 99 Asmaul Husna dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an melalui wahyu perantara wahyu yaitu Jibril ya. Nah, akan tetapi hari ini anak-anak untuk mengenal Allah kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Nah, karena ada 99 tapi hari ini kita hanya belajar 3 Asmaul Husna saja. Yang pertama yaitu Al-Basir, Allah Maha melihat. Yang kedua Al-Adlu, Allah Maha adil, Maha bijaksana ya. Yang ketiga yaitu Allah Maha apa? Yang ketiga Al-Azim, Allah Maha Agung ya. Dengan mengetahui Asmaul Husna ini kita bisa tambah yakin bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang memiliki atau yang menciptakan seluruh alam semesta ini ya. Tambah yakin kalian dengan hari ini dengan belajarnya kita Asmaul Husna hari ini. Dengan seperti itu kalian tambah mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu melakukan perbuatan baik, kemudian meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Jangan sampai lupa terus dibaca ya. Tentang mengenal Allah, kemudian dibaca juga surah Al-Hujurat ayat 13 tentang tentang Al-Adlu ya, Allah Maha Adil ya. Di sini ada dalilnya ya. Jadi walaupun hari ini tidak ada tugas, kalian tetap membaca kembali, dipelajari kembali tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna yaitu Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim ya. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa kalian tetap semangat dalam kebaikan, melakukan kebaikan kepada siapapun tentu saja. Jangan lupa sholat 5 waktunya karena kalian sudah kelas 4 ya. Sudah besar-besar, sudah harus mengerti, tidak usah disuruh sama kedua orang tua untuk melakukan perbuatan baik, kemudian melakukan sholatnya, ngajinya juga jangan sampai lupa ya. Tetap jaga kesehatan, kalau mau keluar rumah, menggunakan masker, kemudian cuci tangan sesering mungkin ya, agar kita terhindar dari segala penyakit ya. Nah, sekian dari Ibu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.